tergolong orang yang sukses di masa yang akan datang. Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang cacat mata dan kacamata untuk fisika SMA kelas 11. Let's be smart to learn Basic 2. Cacat mata dan kacamata. Cacat mata atau aberasi adalah gejala ketidaknormalan pada mata, semisal tidak mampu melihat jarak jauh, tidak mampu melihat jarak dekat, ataupun tidak dapat melihat garis-garis horizontal dan vertikal secara bersamaan. Untuk mengatasi cacat mata ini harus menggunakan kacamata. Jenis-jenis kondisi mata itu antara lain yang pertama adalah mata normal yang diistilahkan emetropi, di mana mata normal ini adalah merupakan mata yang masih dapat melihat pada jarak dekat dengan jelas dan dapat melihat jarak terjauhnya dengan jelas, di mana lensa mata normal itu memiliki punktum proksimumnya adalah lebih kurang 25 cm dan titik jauh matanya punktum remotumnya adalah di tak terhingga. Bayangan benda jatuh tepat di retina mata. Ini adalah sebagai gambar untuk mata normal. Jika ada benda berada di depan mata di tempat jauh tak terhingga, maka sinar yang datang sejajar ke arah sumbu utama menuju lensa dibiaskan menuju ke retina dan terbentuklah bayangan di retina sehingga mata bisa melihat dengan jelas. Jadi mata akan jelas jika bayangan benda yang dibentuknya tepat di retina daripada mata. Dan kemudian pada mata yang jenis berikutnya adalah mata rabun jauh yang dikenal dengan istilah lainnya adalah miopi. Mata rabun jauh atau miopi ini adalah mata yang tidak bisa melihat jarak benda yang di tak terhingga jauhnya, artinya dia hanya terbatas jarak pandang terjauhnya. Kenapa? Karena lensa mata tersebut terlalu cembung. Punktum proksimumnya lebih kecil daripada 25 cm, kemudian titik terjauhnya dari mata tersebut lebih kecil daripada tak terhingga. Punktum remotumnya lebih kecil dari tak terhingga. Berarti jarak terjauhnya terbatas, jarak terpendeknya juga terbatas. Bayangan benda akan jatuh di depan retina dan mata yang mengalami gangguan mata rabun jauh ini dapat diatasi oleh lensa cekung atau negatif atau bikonkav dengan rumus kuat. Lensanya P sama dengan min seper PR punktum rho remotumnya. Ini adalah keadaan mata yang mengalami gangguan rabun jauh yang bayangan terbentuk di depan retinanya. Sebelum menggunakan kacamata, ada sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian oleh lensa matanya akan dibiaskan menuju ke retina dan titik potong sinar biasnya tersebut tidak berada di retina, tetapi berada di depan daripada retina mata tersebut yang mengalami gangguan rabun jauh atau miopi ini.
Nah, untuk mengatasi gangguan mata rabun jauh atau miopi ini, kemudian diatasi dengan menggunakan lensa cekung atau negatif atau bikonkaf untuk mengurangi kecembungan daripada lensa mata rabun jauh ini. Jadi lensa cekungnya diletakkan di depan mata, kemudian sinar datang menuju lensa cekung akan dibiaskan dan kemudian dibiaskan menuju ke mata, lensa mata, oleh lensa mata dibiaskan menuju ke retina dan bayangan terbentuk di tepat retina mata orang yang mengalami mata rabun jauh seperti terlihat diagramnya pada gambar ini. Kemudian yang ketiga adalah mata rabun dekat yang dikenal istilahnya adalah hipermetropi. Kondisi mata rabun dekat ini, lensa matanya terlalu pipih, punktum proximumnya berarti lebih besar daripada 25 cm, kemudian titik jauhnya dari mata tersebut masih berada pada mata normal, yaitu P punktum remotumnya tak terhingga, dan untuk bayangan benda jatuhnya di belakang retina. Jadi tidak tepat di retinanya, tapi berada di belakang retina, dan gangguan mata rabun dekat ini dapat diatasi dengan kacamata lensa cembung atau positif atau biconvex dengan menentukan ukurannya adalah dengan perumusan P sama dengan 4 min seper PP punktum proximumnya. Ini adalah kondisi mata rabun dekat sebelum dibantu dengan kacamata lensa cembung. Bila ada benda di suatu titik tertentu sebagai objek, kemudian akan dilihat, maka sinar menuju ke lensa mata tersebut dibiaskan menuju ke retina. Kemudian sinar yang kedua juga demikian dibiaskan, tujuannya adalah tepat di retinanya, tetapi ternyata titik potongnya berada di belakang daripada retina tersebut. Nah, ini adalah kondisi mata rabun dekat atau hipermetropi. Untuk titik dekatnya adalah SN, bisa dilihat daripada gambar tersebut, dan objeknya berada di 25 cm. Jadi SN-nya atau jarak bacanya lebih besar daripada 25 cm. Jadi dia melihat seperti ini. Nah, baru bisa tepat di retinanya nanti. Nah, ini adalah kondisi sebelum dia memakai kacamata. Dan setelah menggunakan kacamata lensa positif atau lensa cembung, maka jarak baca seseorang tersebut, yaitu dari titik dekatnya benda tersebut menuju ke lensa kacamata, kemudian dibiaskan ke lensa mata, oleh lensa mata kemudian dibiaskan ke retina, dan terbentuklah bayangannya setelah menggunakan lensa positif ini, bayangan tepat di retina daripada mata. Juga demikian bila misalnya kita perhatikan pada titik yang dia gunakan di titik terjauhnya tadi atau titik bacanya tadi, yaitu S aksennya sama dengan SN, dan kemudian ini adalah ada jarak benda terhadap mata adalah sejauh S. Nah, ini adalah untuk kondisi mata rabun dekat atau hipermetropi setelah menggunakan kacamata, bayangan jatuh tepat di retina, dan kemudian untuk gangguan mata yang keempat atau cacat mata yang keempat adalah mata tua, atau kondisi mata yang keempat adalah mata tua, presbiopi. Ini adalah dimiliki gangguan mata tersebut untuk orang-orang yang sudah usia tua.
Mata jenis ini sebenarnya tergolong normal, hanya disebabkan oleh melemahnya otot-otot mata atau daya akomodasinya berkurang, sehingga mata jenis ini tidak dapat melihat benda dengan jelas pada jarak bacanya atau pada jarak dekat maupun pada jarak jauh. Untuk mengatasinya, cacat mata ini digunakan kacamata lensa bifokal seperti nampak pada gambar. Kacamatanya ada dua jenis lensa, yaitu lensa positif dan lensa negatif. Lensa negatif untuk melihat jarak atau sedang berjalan melihat jarak jauh, dan kemudian lensa positifnya itu adalah untuk melihat dekat atau pada saat seseorang tersebut membaca. Nah, jangkauan daya akomodasi mata agar dapat melihat dengan jelas, maka bayangan benda harus tepat di retina. Jadi S-aksennya, jarak bayangan yang dibentuk di retina itu adalah sama dengan D. Jadi, S-aksennya adalah jarak bayangan dalam satuan cm, D adalah jarak lensa ke retina, satuannya cm. Dengan menggunakan perumusan optika geometri, yaitu 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen, maka 1/f sama dengan 1/s plus 1/d. Dan P sama dengan, karena 1/f itu adalah sama dengan kekuatan lensa, dilambangkan dengan P, sama halnya dengan 1/s plus 1/d, di mana D adalah jarak lensa mata ke retina, harus dinyatakan dalam satuan meter. Kemudian S adalah jarak benda ke lensa mata, juga harus dalam satuan meter. Sedangkan untuk P-nya adalah daya akomodasinya, satuannya adalah D atau dioptri. Nah, dengan demikian maka marilah kita gunakan konsep gangguan mata ini dan kacamata yang akan digunakan oleh seseorang agar dapat melihat dengan jelas di dalam menyelesaikan soal-soal berikut. Soal nomor 1. Seseorang mata dekat hanya dapat melihat paling jauh 100 cm. Berapa ukuran yang diperlukan agar dapat melihat jauh seperti mata normal? Oke, kita selesaikan. S yang diharapkan adalah tak terhingga. S aksennya sama dengan punctum remotum, yang besarnya adalah min 100 cm. Ingat, untuk S aksennya itu negatif. Dengan menggunakan konsep optika geometri, 1/s plus 1/s aksen sama dengan 1/f, S aksennya min 100 cm, S-nya adalah tak terhingga, maka 1 tak terhingga plus 1 min 100 sama dengan 1/f, sehingga F sama dengan min 100 cm atau sama dengan min 1 meter. Dengan demikian maka bisa kita tentukan berapakah kekuatan lensa yang digunakan, yaitu P sama dengan 1/f sama dengan 1 per min 1, berarti sama dengan min 1 dioptri. Jadi ukuran kacamata yang diperlukan agar dapat melihat jauh seperti mata normal adalah min 1 dioptri. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Seorang penderita rabun jauh memiliki titik jauh 202 cm. Lensa kacamata berada 2 cm di depan mata. Tentukan A. Panjang fokus lensa yang cocok untuk orang tersebut, dan B. Kekuatan lensa kacamatanya.
Oke, kita selesaikan. S sama dengan tak terhingga, yang seharusnya kita bisa melihatnya, sedangkan mata kita atau mata seorang tersebut terbatas hanya mencapai 202 cm, dan kemudian letak lensa yang dipakai adalah 2 cm di depan lensa mata kita, sehingga S aksennya sama dengan min 202 min 2 cm, berarti sama dengan min 200 cm. Ingat, min 2 karena lensa kacamatanya terhadap lensa mata atau mata sejauh 2 cm. Untuk penyelesaian yang pertama A, panjang fokus lensa yang cocok untuk orang tersebut adalah 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F, 1 tak terhingga plus 1 min 200 sama dengan 1/F, maka F sama dengan min 200 cm atau min 2 meter. Ini adalah untuk yang A, dan kemudian yang B, kekuatan lensa kacamatanya P sama dengan 1/F. Berarti sama dengan 1 min 2 sama dengan min 0,5 dioptri. Nah, ini adalah untuk penyelesaian soal yang nomor 2 ini. Dan kemudian untuk soal yang nomor 3, seorang bermata hipermetropi hanya mampu melihat dekat pada jarak 50 cm. Berapa ukuran kacamata yang diperlukan agar dapat membaca seperti orang mata normal? Jadi rabun dekat ya orang ini. Oke, kita selesaikan. Untuk S-nya untuk mata normal adalah 25 cm atau 0,25 meter. Punktum proksimumnya S aksennya adalah min 50 cm atau sama dengan min 0,5 meter. Maka 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F dari rumus optikal geometri kita gunakan di sini. Untuk S-nya adalah 25, S aksennya min 50. 1/25 plus 1 min 50 sama dengan 1/F. 2/50 min 1/50 sama dengan 1/F, maka F sama dengan 50 cm atau sama dengan 0,5 meter. Maka kekuatan lensanya yang harus dipakai adalah P sama dengan 1/F sama dengan 1/0,5 sama dengan 2 dioptri. Jadi ukuran kacamata yang diperlukan agar dapat membaca seperti orang mata normal adalah 2 dioptri. Dan kemudian marilah kita lanjutkan penyelesaian soal yang nomor 4. Seorang menderita rabun dekat dengan titik dekatnya 48 cm hendak membaca buku pada jarak 25 cm, jarak baca normal ya. Untuk itu dia menggunakan kacamata. Bila lensa kacamata berada 2 cm dari matanya, tentukan panjang fokus kekuatan lensa kacamata yang digunakan. Untuk memudahkan penyelesaian, marilah kita lukiskan mata yang dibantu dengan lensa cembung di depan matanya. Nah, dengan melukiskan juga di mana jarak dekat mata normalnya adalah 25 cm, sedangkan untuk orang tersebut memiliki titik dekatnya adalah 48 cm. Jadi titik dekatnya 48 cm dari mata orang tersebut, dan kemudian di depan matanya terdapat lensa yang jaraknya 2 cm dari mata tersebut. Jadi kalau kita lukiskan di sini, berikan datanya, lensa terhadap mata 2 cm. Nah,
titik dekat mata orang tersebut adalah 48 terukur dari benda sampai ke mata. Sehingga dengan demikian, untuk bisa melihat benda seperti orang baca normal, benda tersebut berada 25 cm di depan mata. Berarti terhadap lensanya sejauh 23 cm. Dan benda terhadap titik dekatnya itu adalah juga memiliki jarak sebesar 23 cm. Jadi 23 ditambah 23 ditambah 2 berarti sama dengan 48 cm. Jadi orang tersebut memiliki titik dekatnya 48 cm. Jadi kalau dilukiskan adalah kondisinya seperti pada gambar tersebut. Oke, kemudian kita selesaikan untuk setelah kita lukiskan, S-nya adalah 25 cm dari lensa. Jadi S di sini benda terhadap mata adalah 25 cm, terhadap lensa 23 cm. S aksennya adalah punktum proksimumnya sebesar min 23 min 23 dari lensa kacamata, sehingga jaraknya punktum proksimumnya menjadi min 46 cm. F-nya sama dengan berapa dan P-nya sama dengan berapa? Dengan menggunakan konsep optika geometri, yaitu dengan rumus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, atau 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F, dengan S-nya adalah 23, jadi 1/23 plus 1/min 46, punktum proksimumnya sama dengan 1/F. 2/46 min 1/46 sama dengan 1/F, maka F sama dengan 46 cm. Nah, setelah kita temukan F-nya 46 cm, kemudian kita ubah dalam satuan meter 0,46 meter, maka P sama dengan 1/F, dengan F-nya adalah 0,46, hasilnya adalah 2,17 dioptri. Jadi panjang fokusnya adalah 46 cm dan kekuatan lensanya 2,17 dioptri. Nah, ini adalah untuk soal penyelesaian nomor 4, dan kita lanjutkan untuk soal yang nomor 5. Seseorang berumur 70 tahun sedang membaca pada jarak 50 cm, jarak jauhnya 10 meter. Agar seorang tersebut dapat membaca dan melihat jarak jauh seperti orang normal, maka kacamata apakah yang digunakan dan berapakah ukurannya? Jadi jenis kacamata dan kekuatan kacamatanya. Jadi cukup jelas di sini bahwa orang ini orang yang sudah berumur, berarti mengalami gangguan mata tua. Maka jenis kacamata yang digunakannya adalah kacamata bifokal. Ukurannya untuk membaca, S-nya adalah 25 cm sebagai jarak baca mata normal, sedangkan S aksennya sama dengan punktum proksimumnya. Punktum proksimumnya adalah min 50 cm. Dengan menggunakan optika geometri rumusannya, maka 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F. 1/S-nya, S-nya adalah 25 cm, S aksennya min 50 cm, maka 1/25 plus 1/min 50 sama dengan 1/F. 2/50 min 1/50 sama dengan 1/F, maka besarnya F-nya adalah sama dengan 50 cm
sama dengan 0,5 meter. Sehingga P sama dengan 1/F sama dengan 1/0,50. Hasilnya adalah 2D, 2 dioptri. Untuk melihat jarak jauhnya, ukuran untuk melihat jarak jauhnya, S sama dengan tak terhingga dan S aksennya adalah sama dengan punktum remotumnya. Itu punktum remotumnya hanya 10 meter, berarti min 10 meter atau sama dengan min 1000 cm. 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F. 1/S nya adalah tak terhingga plus 1/S aksennya min 1000 sama dengan 1/F, sehingga kita dapatkan di sini F nya adalah 1000 cm, atau sama dengan min 10 meter. Sehingga kekuatan lensa yang harus dipakai adalah P sama dengan 1/F sama dengan 1/min 10 sama dengan min 0,1 dioptri. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa orang tersebut harus memakai kacamata bifokal dengan ukurannya P sama dengan 2 dioptri dan P sama dengan min 0,1 dioptri. Demikian pembahasan tentang kacamata dan kacamata untuk fisika SMA kelas 12. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.